Tiada kata-kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami mengutamakan Tuhan, Engkau di atas segalanya. Adakah mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan sebagai satu jumpa yang harum pada Engkau, dan kami juga boleh naikkan doa syahadat. Tapi lebih pada Tuhan, kami juga rindu terima kasih firman-Mu. Roh Kudus berapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Nahum. Nahum pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Nahum pasal pertama, ayat pertama sampai 15. Judul ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang S.L. Kosi. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tapi Tuhan itu penyayang, panjang sabar dan besar kuasa. Tapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dan puting beliung dan badai, dan awan ada debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering basah, dan karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar oleh Dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya, siapa yang tahan menghadapi geramnya, dan siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala. Kehangatan amarnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Yang habisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghakimi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dari dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripada muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, dan orang yang memberi nasihat bersilat? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandanya yang memberati engkau, dan akan memutar belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Dan engkau, inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan menyiapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang-orang yang membawa berita. Ia mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayar nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang bersila menyerang engkau. Ia telah lenyapkan sama sekali. Katakan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geram Tuhan? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarah tercurah seperti api, dan gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Firman Allah berkata, siapa yang tahan menghadapi geramnya atau geramnya Tuhan? Oh, Tuhan sampai murka, sampai Tuhan geram dan mukanya menyala-nyala, dan amarahnya kenapa? Seperti api. Jangan perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Pada pribadi yang panjang sabar dan besar kuasa sampai marah.
sampai sedemikian geramnya, sampai sedemikian murka menyalanya, pasti sebab ya, sebabnya karena bangsa Israel ya, bangsa yang menyakitkan hati. Lebih tepatnya ya, lebih tepatnya saat itu Niwe ada ibu kota Asyur, lebih tepatnya Asyur, bangsa yang jahat ya. Bangsa yang jahat, dursila ya. Bangsa yang dursila. Dan ucapan Tuhan kepada Niwe, kota yang akan dihancurkan karena kota itu kota sedemikian rusak ya, bejat, sampai Tuhan marah. Sampai Tuhan marah karena kota itu dursila. Ibu kota Niwe ini atau ibu kota Asyur, ibu kota yang Niwe yang sedemikian rusaknya, sampai Tuhan yang sabar, yang penuh kasih, sampai Tuhan murka. Tidak murka, dia berkata, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya atau murkanya? Dan siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Karena amarah tercurah seperti api dan gunung batu meroboh. Kata amarah Tuhan seperti nyala api. Kalau Tuhan sudah yang sabar, yang penuh kasih, Tuhan yang penuh cinta sampai marah pada sebab karena Niwe, kota yang benar-benar rusak, sehingga Tuhan marah dan melihat keadaan sedemikian rupa. Maka kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, tidak perlu Tuhan penuh kasih, tidak perlu kita menerima hukuman Tuhan, cukup nasihat firman Tuhan ya, cukup nasihat firman Tuhan yang mengingatkan saudara orang yang dengar pada firman Tuhan. Dengan dengaran segala firman Tuhan, saudara utamakan di atas segala, mengutamakan cari kerajaan Allah dan kebenaran. So pagi hari mencari kerajaan Allah, artinya mengadakan mesbah keluarga, mesbah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bicara makan minum sudah sejahtera pribadi, orang yang mengasihi Tuhan. Sebab bicara makan minum bangsa yang pengalaman ini dikatakan marah menimbulkan Asyur yang ibu kotanya ini jahat, yang Tuhan hukum. Tuhan tidak mau dan kita berbuat yang tidak baik. Tuhan sayang kita, Tuhan cinta kita, Tuhan sangat penuh belas kasihan yang nyata. Dia sangat mencintai kita. Amin. Saya percaya Yesus siapkan segala berkat buat saudara. Saudara percaya Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada hari ini, sebab Dia Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta. Sebab Dia berkata, aku sekali-kali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan. Tuhan adalah penolong hidup kita yang cukup segala untuk kita. Amin. Benar apa di surga. Jangan sampai engkau murka melihat Asyur yang ibu kota yang bernama Niwe melakukan yang tidak baik. Oh, Niwe kota yang begitu bejat, rusak, maka Tuhan marah melihat mereka. Tapi kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, yang hidup dalam kekudusan. Engkau tidak perlu marah pada hidup kami, Engkau mengasihi kami. Cukup nasihat firman, bercermin hidup kami, supaya kami berjalan pada real firman Allah, pimpin dan kekudusan kami. Sucikan hati dan pikiran kami, bahkan angan-angan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Kalau kami menyenangkan Tuhan, aku kehendak Bapa, Engkau tahu Tuhan kami pertaruhkan hidup kami, usaha kami, anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan. Memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Jangan kami mengalami gelombang ketiga. Tuhan, belas kasihan-Mu sehingga kami tetap ada sebagaimana ada, yang meninggal semakin habis, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin baik. Terima kasih Bapak di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan berkat Roh Kudus darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.